drugs and set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bu. Salam semangat, shalom. Shalom Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Kabar Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Esther. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau menghimbau dulu supaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak atau menjauhi kerumunan supaya kita terhindar dari COVID-19 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu harap ada dulu yang membawa ibadah kita, bernyanyi dan berdoa. Sebelumnya siapa yang menjadi ketua kelas? Aku Bu. Ya, Ripka membawakan doa dan Jenny membawakan nyanyian. Ya, silakan maju ke depan anak. Salam buat kita semua. Shalom. Sebelum kita mulai pembelajaran kita angkat angkat pujian. Tuhan tak pernah janji. 1, 2, 3. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mulai belajar. Biarlah Tuhan yang memberkati ibu guru kami, Ibu Elda. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan bimbingan supaya ibu kami dapat membimbing kami, bahkan mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun Tuhan yang diajarkan oleh Ibu Elda nanti, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, memampukan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh ibu guru kami. Ini hidup kami, ini jiwa raga kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan kembali duduk. Ya, Bu. Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Rika, Hadir Bu. Cine, Hadir Bu. Jenny, Hadir Bu. Jerry, Hadir Bu. Esther. Saya Bu. Berarti hadir semua ya? Ya Bu. Puji Tuhan lah, tidak ada yang sakit-sakit. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai hidup beriman. Bisa ya student ini, kelas? Hidup beriman. Semua bawa Alkitab kan? Bawa Bu. Hidup beriman. Nah, yang menjadi nas Alkitab kita dalam mempelajari hidup beriman ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Bisa dibuka bersama anak-anak? Bisa Bu. Ibrani 11 ayat 1.
Semua membuka Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 1 dibacakan oleh Cinei. Efesus 6 ayat 13 dibacakan oleh Rifka. Ayat 14 Jenny. Ayat 15 Jenny Ginting. Ayat 16 Esther. Kembali lagi nanti 17 Cinei, 18 Rifka ya. Ya, silahkan dimulai dari Cinei. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, lanjut Rifka ya. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dilanjut. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, kembali lagi ke Cinei. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sudah selesai dibaca? Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari hidup beriman. Nah, ketika kita sudah mempelajari hidup beriman, kita akan diajarkan apa itu iman, kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman dan bisa kita teladani, dan yang ketiga adalah cara memelihara iman, dan yang keempat ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, Ibu mau bertanya dulu mengenai iman. Apa yang anak-anakku sekalian tahu tentang iman? Ya, siapa yang memberikan pendapatnya? Bu, Ya, Rifka, apa itu iman? iman adalah kepercayaan bagi orang Kristen. Iman adalah kepercayaan bagi orang Kristen. Tepuk tangan untuk Rifka. Ada lagi? Aku Bu, Cinei. iman adalah pengharapan. Iman adalah pengharapan. Bagus. Tepuk tangan untuk Cinei. Ada lagi? Bu, Ya, Jenny. iman adalah saat seseorang berpengharapan kepada Tuhan. Ya, saat seseorang berpengharapan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu iman, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai iman. Nanti ketika sudah kita tonton video ini, kita bisa mengambil suatu makna atau kesimpulan yang bisa kita terapkan ya. Sebentar Ibu akan menayangkannya. Ya, kita sudah melihat video tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan isi videonya? Saya Bu, Ya, silakan, Cinei. kesimpulan dari video yang kami tonton tadi itu terdapat 2 orang yang membicarakan tentang COVID-19 ini, tentang COVID-19, tentang virus corona kan Bu. Jadi salah satu dari orang ini mengatakan bahwasanya agar tetap berhati-hati tentang virus corona ini, tapi kawannya ini nggak percaya Bu akan adanya virus corona ini. Tapi walaupun nggak percaya kawannya ini, kawan yang satu lagi itu tetap dia memberikan arahan, dia menerapkan, dia mengasih tahu kayak mana protokol kesehatan, tetap pakai masker. Nah, kawan ini tetap percaya gitu, padahal yang satu lagi nggak percaya. Walaupun kawan itu nggak percaya, tapi dia tetap mau memberikan arahan dan mengasih tahu hal-hal yang baik sama dia tentang corona ini. Iya. Tepuk tangan untuk Cinei. Untuk lebih memahami apa itu iman, anak-anak, mari kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian iman. Menurut kamus
Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Bisa dicatat ya. Nah, di dalam perjanjian lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan. Di perjanjian lama, berpegang teguh pada keyakinan. Dan pada perjanjian baru itu tadi yang dalam Ibrani 11 ayat 1. Coba Esther dibacakan kembali nak. Ibrani 11 ayat 1. Ya Bu, siap. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu dan bukti dari yang tidak kita lihat. Nah, iman dalam perjanjian lama artinya berpegang pada keyakinan, dan pada perjanjian baru tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari definisi-definisi tadi dapat disimpulkan bahwa iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya dalam iman, dalam unsur percaya dan berpengharapan. Jadi anak-anakku sekalian, iman ini diartikan sebagai suatu pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, kita dituntut untuk berpegang pada keyakinan kita, yakni kepercayaan kita kepada Allah, dan di perjanjian baru juga demikian. Nah, beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, budi, dan perbuatan kita. Ya, sampai di sini paham mengenai iman? Paham Bu. Ya, yang kedua adalah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani dalam hidupnya beriman. Yang pertama adalah Nuh. Bisa dibuka Alkitabnya di Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membacakannya. Kejadian pasalnya yang ke-7. Nah, sudah selesai dibaca ya. Nah, Nuh ini adalah seorang yang hidupnya memegang perintah Allah. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk di sekitarnya yang menganggap Nuh sudah tidak waras karena membuat bahtera yang sangat besar yang diperintahkan Allah. Jika kita kaitkan ke kehidupan kita sekarang, apakah ada orang yang mau mendirikan bahtera yang sebesar itu? Tentu tidak ya, hanya Nuh. Jadi Nuh ini, sebentar ya ibu tuliskan di sini Nuh. Nuh adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhan, imannya tidak goyah. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahkan mendirikan bahtera sekalipun dia tetap mematuhi perintah Allah. Dan tokoh yang kedua adalah Abraham. Bisa dibaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Dibaca ya. Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Sudah selesai dibaca ya, anak-anak? Nah, Abraham ini dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur-Kasdim tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Dan di pasal yang ke-22 ini, Allah menguji imannya Abraham untuk menyerahkan anaknya. Siapa nama anak Abraham di sini yang dikorbankan? Siapa yang tahu?
siapa? Ishak. Iya. Abraham mengorbankan anak satu-satunya yang bernama Ishak untuk sebagai korban kepada Allah. Di situ Allah menguji imannya Abraham. Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi melalui tokoh Abraham ini kita diajarkan segala perintah Tuhan, segala kehendak Tuhan. Ketika Ia memerintahkan kepada kita, kita boleh melakukannya tanpa memikirkan apapun, tanpa bersungguh-sungguh, tetap kita melakukannya. Bisa? Bisa Ibu. Dan yang ketiga adalah perempuan Kanaan. Bisa dibaca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Ya, ternyata belum mengantuk ya. Belum. Ayo dibaca, Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah? Nah, perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang percaya kepada Tuhan. Di situ diajarkan ketika anak perempuan orang Kanaan ini kerasukan setan, awalnya Yesus menolak perempuan ini. Tetapi dengan keteguhan hati si wanita ini, Yesus mengabulkan doa dan menyembuhkan anaknya. Perempuan Kanaan ini tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan benar-benar bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Nah, dari sini kita juga belajar ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus meneguhkan hati kita bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita, bisa memberikan solusi atas masalah-masalah kita, asalkan kita bisa datang kepadanya. Amin? Amin. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut? Ya, kita lanjut. Kita akan mempelajari cara memelihara iman. Bagaimana cara memelihara iman, Ibu? Kita bisa membaca Alkitab kita di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Ayat 13 dibacakan oleh Cinta, ayat 14 dibacakan oleh Rika, ayat 15 dibacakan oleh Jenny, 16 Jenny Inting, 17 Esther, dan 18 Tante Ibu. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Yuk, sini. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang saat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lanjut, Rika. Jadi berdiri tegak, mereka tinggalkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Lanjut. Kakimu bertundukkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18 ini, perisai iman itu tadi tertulis di dalam ayat yang 16 ya. Perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab ini ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya, manusia beriman itu adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika anak-anakku sekalian memiliki masalah, baik itu keluarga, teman, bahkan yang lain-lain, kita harus mendekatkan diri kepada Allah untuk membantu supaya Allah bisa membantu menyelesaikan masalah itu, karena Allah tidak akan memberikan suatu masalah di luar kemampuan kita. Kita percaya itu anak-anak? Percaya Bu. Amin. Amin Bu. Ya. Kemudian sudah paham cara memelihara iman dari Efesus 6 ayat 13 sampai 18? Sudah? Ya. Kita lanjut ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ibu, apa sih? Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah memelihara iman? Yang pertama adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Siapa yang mengerti arti pernyataan ini?
menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang tahu? Nah, Tidak, Bu. artinya adalah ketika kita menjalani kehidupan, pasti tidak selamanya hal baik terjadi. Pasti adanya juga hal buruk yang terjadi. Nah, ketika kita menjalani hal baik dan buruk itu, kita dituntut untuk selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, yang kedua adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Anak-anakku sekalian, dalam orang yang memelihara iman, kita dituntut untuk bijaksana dalam memposisikan diri di tengah kehidupan kita. Yang ketiga adalah tetap menghormati norma sosial masyarakat. Menghormati norma masyarakat. Di dalam kita banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Jadi ketika kita disebutkan orang-orang yang memelihara iman, kita harus mampu menghormati norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah menerima keterbatasan sebagai manusia. Manusia itu kita, saya, si Jenny, si Esther, si Cine adalah manusia terbatas. Tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Nah, ketika kita dikatakan orang yang memelihara iman, berarti kita harus bisa menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, di sini Ibu akan menyuruh anak-anakku sekalian diskusi mengenai hidup beriman ya. Diskusi mengenai hidup beriman. Ibu akan membagi kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah kelompok Esther, Jenny Ginting, dan Jelly. Kelompok kedua adalah Rika dan Cine. Ya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, apa ciri-ciri hidup beriman? Bisa ditulis ya, ciri-ciri hidup beriman. Dan yang kedua, bagaimana keadaan orang yang sudah hidupnya beriman? Oke, paham semua? Ayo duduk sesuai kelompoknya ya. Kita diskusi dulu. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sudah, Bu. Sudah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 coba dipresentasikan hasil diskusinya. Kami, Bu. Ya, Esther. Ya, Bu. Ciri-ciri orang yang beriman kan, Bu, menurut kelompok kami, kelompok Esther. Ya. Yang pertama, hidupnya selalu bersyukur, Bu, dalam suka maupun duka. Ya. Yang kedua kan, Bu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Iya. Yang ketiga, Bu, sabar menghadapi musibah, masalah, dan taat kepada Allah. Itu aja, Bu. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok Rika. Jawab. Soalnya tadi bagaimana keadaan orang yang telah beriman? Keadaan orang yang telah beriman itu tentunya, Bu, ya taat beribadah. Ya, taat beribadah. Pasti selalu mengucap syukur. Ya. Mau membantu temannya yang lagi kesusahan. Itu, Bu, dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Iya. Semua benar ya. Berarti ketika kita sudah mempelajari hidup beriman, anak-anakku sekalian bisa nanti menerapkannya. Yang pertama bersyukur. Yang kedua adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah sabar menghadapi persoalan hidup. Dan ketika kita sudah dikatakan beriman, berarti keadaan hidup kita itu harus taat beribadah, membantu sesama kita, mengasihi sesama kita. Nah, itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman dan cara memelihara iman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, Ya, Cina ya, apa yang mau ditanyakan? apakah orang yang udah beriman itu nggak memiliki masalah, Bu? Ya, apakah orang yang memiliki iman
memiliki masalah. Kalau tidak memiliki masalah, berarti tidak hidup lagi, iya kan? Ketika kita sudah mati ya kita tidak memiliki masalah. Ini ketika kita masih hidup kita selalu memiliki masalah. Ketika kita memiliki masalah, disitulah dituntut kita untuk memiliki iman. Ketika Cina misalnya memiliki masalah dalam keluarga, ketika Cina sudah memiliki iman, pasti Cina datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan Tuhan mampu menolong Cina, memberikan solusi atas masalah yang diberikan Cina. Ya, itulah yang dikatakan orang yang sudah memiliki iman. Ketika anak-anak sekalian memiliki persoalan yang sangat sulit menurut kalian untuk diselesaikan, datanglah kepada Tuhan. Karena dari tadi Ibu mengatakan manusia itu selalu diperhadapkan dengan masalah. Ketika kita memiliki masalah, kita dituntut untuk menjadi orang yang beriman. Sampai di sini paham, Cine? Paham, Bu. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Nah, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita. Nah, dalam pemaparan yang sudah Ibu berikan, apa itu iman, tokoh Alkitab yang memiliki iman ada Nuh, Abraham, dan perempuan Kanaan, dan bagaimana cara memelihara iman tertulis di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. dan kemudian adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Banyak sekali yang sudah kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya dalam iman. Nah, di dalam iman kita dituntut untuk percaya dan memiliki pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi dan perbuatan. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mengajak supaya kita belajar dari tokoh Alkitab untuk tetap setia dan berpegang teguh pada Tuhan saja. Ada Nuh, Abraham, dan perempuan Kanaan tadi ya. Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya adalah membuat puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Ya, ketua kelas ingatkan Ibu untuk minggu depan supaya menunggu tugasnya. Semua dikerjakan di buku tugas ya. Ya, Bu. Membuat puisi dan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugas kita? Tidak, Bu. Pas, Bu. Ya, minimal 1 lembar ya. Iya, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti dan tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan ibadah dulu. Ayo, Rifka dan Rini memimpin kita dalam doa dan nyanyian. Tuhan, lindungilah kami di perjalanan menuju rumah makan masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri pelajaran kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Iya, Bu. Tetap jaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Siang, Bu.